Oke bro, selamat datang di channel alfadb.id bersama gue Ilham. Gue bakal nemenin lu di sesi perspektif baru. Nah, hujan-hujan kayak gini emang enak banget untuk recording nih bro. Langsung aja nih kita ke 5 kesalahan pengusaha pemula yang biasa dilakuin atau umum terjadi pada pengusaha pemula nih bro. Nomor 1 itu terlalu cepat ngambil keputusan bro. Nah, nomor 1 ini menurut gua bukan cuman pengusaha pemula, tapi pengusaha yang lama juga itu pasti ngelakuin bro, terlalu cepat ngambil keputusan. Nah, yang nomor 2 itu ambisi yang berlebihan. Ambisi itu secukupnya aja bro. Boleh optimis, asal jangan ambisi berlebihan bro. Itu bakal mengkorupsi badan kalian, waktu kalian, dan tenaga kalian bakal kegerus sama ambisi kalian yang berlebihan. Yang ketiga, pemahaman yang buruk nih bro. Nah, pemahaman yang buruk tentang kompetensi atau bisnis tersebut bisa jadi kesalahan besar bro. Contoh, kalian mau bisnis F&B tapi belum paham nih sama dunia F&B. Nah, itu kesalahan juga tuh bro. Yang keempat itu pengalaman tidak memadai bro. Jadi, kalau kalian belum ada pengalaman di bidang F&B misalkan, atau kalian belum ada pengalaman di bidang usaha, bakal jadi kesalahan yang mungkin bakal fatal ke depannya. Cuman ini mungkin bisa diobatin sama nomor 5 nih bro. Kesalahan nomor 5 yang sering terjadi adalah tidak adanya mentor bro. Nah, nggak adanya mentor ini bisa jadi kalian itu misguiding atau ngelihat YouTube kebanyakan referensi, jadi kalian nggak punya patokan bisnis yang sesuai sama diri kalian gitu bro. Nah, kita lanjutin part sebelumnya dari kesalahan pembisnis pemula nih bro. Yang nomor 1, kita jawab satu-satu. Apa sih efeknya mengambil tindakan terlalu cepat nih bro? Nah, efeknya itu, kalian tahu nggak ada atlet lari, kalau misalkan dia lari kenceng, dia udah nggak bakal kesenggol bro, nggak bakal kepleset, nggak bakal kepelitek gitu. Nah, cuman orang-orang yang baru dan mencoba untuk lari sprint, kalian pernah lihat gak sih ada orang yang jatuh gak jelas gitu karena debu, karena kotoran, atau dan sebagainya gitu. Nah, bisa jadi kalian tuh nggak kesandung sama batu besar, batu besar mah pasti kelihatan gitu bro. Nah, cuman kalian bakal kepleset sama debu kecil bro. Nah, itu maksud gue, ini nggak terjadi di perusahaan kecil aja, tapi perusahaan gede juga sering salah ngambil keputusan atau terlalu terburu-buru, tidak melihatkan resiko. Ini banyak banget kejadian di COVID pandemi awal nih bro. Jadi kalian bisa lihat banyak orang yang terlalu cepat ngambil keputusan untuk buka usaha, padahal usahanya itu menghadapi pandemi seperti saya. Nah gitu bro, jadi itu kenapa kita nggak boleh terlalu terburu-buru dan harus selalu mengambil keputusan tepat ya. Dan kita bisa lihat dari data yang ada di internet nih bro. Kita lihat prediksi keuangan, kita lihat pasarnya bakal kayak gimana, itu bakal meminimalisir kesalahan atau seenggaknya kalian bisa mengukur resiko kalian gitu bro. Di awal perjalanan bisnis gua adalah salah satu orang yang paling ambisi buat ngejar cita-cita gua nih bro. Nah, ini termasuk dari salah satu 2 kesalahan pengusaha pemula menurut gua yang harus dihindari bro. Nah, ambisi berlebihan itu memakan banyak sekali tenaga, waktu, pikiran, dan mental gua itu habis bro. Karena kenapa? Karena gua berekspektasi, menciptakan ekspektasi yang terlalu besar, berambisi sekuat apapun itu, kalau misalkan momentumnya belum pas dan strateginya masih acak-acakan, gue nggak bakal dapat hal tersebut sekeras apapun gue bekerja, yang baru gue sadar sekarang. Nah, makanya ambisi berlebihan ini ada baiknya dilengkapi dengan strategi dan dengan keputusan yang matang serta timing yang tepat bro. Nah, segitu aja dari gue, siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian semua nih bro. Nah, kesalahan pengusaha pemula bagian 3 itu adalah pemahaman yang buruk soal bisnis tersebut atau kompetensi yang sedang ingin dijalankan nih bro. Pemahaman yang kurang buruk gue ketemu bukan di diri gue, tapi di diri klien gue nih. Jadi gue dulu punya klien, dia minta gue bikin desain untuk bisnisnya dia nih. Bukan cuma desain, gue juga buatin fundamental bisnisnya dia. Gue juga ngearsitekin seluruh sampai pitch decknya gue bikinin bro gitu. Kayak ini kalau orang gak ngikutin step-step gue, ini orang beleguk gitu, padahal tinggal jalan gitu. Nah, karena dia tidak ingin dan merasa kayak bisnis ini mah gampang gitu, dia ngeremehin, padahal dia nggak punya pemahaman soal bisnis tersebut, mengakibatkan dia rugi
sekitar 250 juta bro. Dan usahanya bangkrut dalam 3 bulan. Itu gue mentoring terus ya bro ya. Gue ikutin terus perjalanannya, tapi dia tetap gagal. Kenapa? Karena dia tidak memahami produksi tersebut gitu. Jadi dia nggak ngikutin alur yang gue bikin di bisnis plan yang gue buat. Nah, jadi ada baiknya kalian memahami dulu kompetensi yang kalian ingin masukin ke dalam dunia tersebut. Kayak contohnya dunia F&B, kalian masuk, kalian harus belajar basic F&B, fundamentalnya itu apa aja, basic bisnisnya itu gimana, dan kalian harus banyak sharing sama orang yang udah jalanin bisnisnya duluan bro. Oke, yang nomor 4 itu adalah pengalaman kurang memadai bro. Ya mungkin sebagian dari kalian atau gua pun yang ada background usahanya, pengusahanya, atau dari orang tua gua bikin usaha, itu gua masih kesulitan atau meraba-raba tentang dunia usaha ini bro. Ya karena kebanyakan orang itu suka memberitahu sesuatu hal dari kulitnya aja, nggak sampai dalam-dalamnya nih bro. Nah, kurangnya pengalaman bisa jadi suatu hal yang fatal bagi kalian ke depannya. Cara mengatasinya nih bro, kalian harus cari atau banyak-banyak sharing sama teman kalian mengenai usaha atau bisnis yang mau kalian jalani. Orang-orang pengalaman ini dia bakal ngasih tahu roadmap-nya, kalian harus kemana aja. Itu sisanya kalian pasin aja sama diri kalian, apakah yang di-sharing sama teman kalian atau mentor kalian itu cocok nggak sama diri kalian. Nah, atau kalian bisa follow Instagram kita di bawah ini supaya kalian dapet roadmap juga dari kita nih bro. Nah, kesalahan pengusaha yang kelima yaitu kalian nggak punya mentor nih, sotoy-sotoyan maju sendiri kayak gue dulu. Jadi kesalahan pengusaha yang kelima adalah sotoy atau kalian gak menerima saran dari mentor atau kalian bahkan gak punya mentor gitu bro. Ini sangat fatal terjadi karena kalian gak punya arah mata angin. Kalian harus kemana gitu, kayak kalian nanjak gunung. Variabel bisnis sama variabel nanjak gunung itu sama susahnya bro gitu, kayak banyak banget gitu. Jadi kalian harus punya mentor atau ranger ya di gunung supaya kalian bisa nanjak gunung sampai ke puncaknya itu ada yang menuntun nih bro. Nah, mentor itu bisa kalian cari di mana aja bro. Itu bisa jadi keluarga kalian, bisa jadi teman kalian, asal kalian mau nyari nih bro. Kalian juga bisa cari tahu lewat mentor-mentor yang ada di YouTube, contohnya gue gitu kan. Oke, terima kasih bro udah sharing. Ini adalah 5 kesalahan pemula yang sering dihadapi sama pengusaha pemula. Barangkali dengan adanya konten ini kalian bisa menghindari nih sacet-sacet ya kan, gak mengenai masalah tersebut atau meminimalisir resikonya bro. Jadi terima kasih, nama gue Ilham dan sampai ketemu di video selanjutnya.